Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan di kita pada pagi hari ini terdapat dalam Matius 23 ayat 28 berbunyi, demikian jugalah kamu, sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi sebelah kanan kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pertanyaan seseorang kepada muridnya, dan mohon maaf jika pertanyaan ini kesannya seperti tidak berkesan baik. Pertanyaan itu seperti ini: menurutmu, kapankah ada kotoran yang benar-benar kotor dan kotoran yang benar-benar bersih? Kapankah ada kotoran yang benar-benar kotor dan kapankah ada kotoran yang benar-benar bersih? Mindset kita langsung tertuju kepada kotoran itu. Pikiran kita adalah tidak ada kotoran yang bersih. Semua kotoran adalah kotor. Tetapi guru tersebut menjawab muridnya dengan menjawab, kotoran yang bersih adalah yang berada di luar kita, tetapi kotoran yang benar kotor adalah yang berada dalam diri kita. Mengapa? Ambil sabun, cuci, bilas dengan air, kotoran itu sudah bersih. Tetapi kotoran yang ada dalam diri kita ini menjadi hal yang sangat sulit dibersihkan. Inilah kebenaran firman yang ingin mengajarkan kepada kita betapa seringnya kita menjadi orang yang munafik. Kita sering sekali bersembunyi dalam topeng, bersembunyi dengan pakaian, seolah-olah kita berpakaian rapi, padahal sebenarnya kita adalah orang yang membuat teror, ketakutan di mana-mana. Dan inilah yang harus kita rubah. Jangan menghakimi buku dari sampulnya, kata orang bijak. Kebanyakan kita hanya melihat seseorang itu dari penampilan luar, tetapi yang paling inti adalah dari diri mereka sendiri. Berulang-ulang kali firman Tuhan berkata, penentu yang menjadi titik terang dalam hidup seseorang ada dalam hatinya. Jika hatinya kotor, maka ucapannya juga kotor, perbuatannya juga kotor. Tetapi jika hatinya bersih, maka itu akan berpengaruh dalam kehidupannya sebagai pribadi yang baik. Sehingga saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janganlah menjadi orang yang tampaknya di luar benar di mata orang, tetapi marilah kita dalam diri kita yang paling dalam menjadi orang yang terus memelihara hukum Tuhan dan benar-benar taat. Karena Yesus sering sekali mengecam ahli-ahli Taurat. Mereka begitu munafik dengan membatasi dirinya dengan orang lain, sehingga mereka ingin berkata mereka adalah orang-orang yang benar-benar kudus, padahal sebenarnya yang disebut sebagai orang-orang yang kudus adalah yang sesuai dengan ketetapan oleh Allah sendiri. Bukan kita yang berkata kita kudus, tetapi kita benar-benar kudus karena itu adalah pekerjaan dari Allah sendiri dalam Roh Kudusnya. Sehingga kamu adalah pribadi yang kudus karena Tuhan telah menguduskan saudara. Sehingga karena Tuhan telah menguduskan saudara, maka hiduplah sebagai orang-orang yang kudus. Jangan najiskan tubuh saudara hanya dengan tipu muslihat karena pakaian yang begitu nampaknya indah dilihat mata, padahal sebenarnya kita menyembunyikan banyak racun-racun yang akan menghancurkan banyak orang.
Jadilah pribadi yang baik, ubah diri saudara dari dalam, sehingga terlihat dari luar Anda adalah orang yang begitu indah, karena Tuhan telah membentuk saudara berguna dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu yang memelihara hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya jangan menjadi orang yang munafik, yang menyembunyikan banyak hal dalam diri kami, tetapi menunjukkan seolah-olah kami adalah orang yang baik untuk dapat dilihat orang banyak. Jadikan kami Tuhan menjadi pribadi yang tanpa terlihat oleh siapapun adalah orang yang benar di hadapan. Tuntun kami lewat Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin mengerti firman-Mu, bahwa lewat firman-lah kami dapat mengerti apa maksud Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.